Protection Business Unit in Radian Group, with specialization in non-destructive testing services in mid-1970s. On early stage of Radian Group business amidst the booming era of oil and gas exploration in Indonesia. Around 1999, PT Radian Utama Interinsco awarded Best Safety for accomplishing 365 days without loss of work days from YPF Maxus Southeast Sumatra. In 2006, Mobile Offshore Production Unit conversion and operating services contract in Maleo Field, Madura Strait. We providing conversion, rental, operation, maintenance and development of MOPU at Maleo Field for the supply of 40% of gas to the industries in East Java. We deliver products and services with meet client standard requirement for single and turnkey contract, aiming to become a comprehensive new and renewable energy developer. We continuously acquired offshore platform Maleo Producer and deliverable of MOPU conversion and operating services for gas production in Maleo and Peluang Field, Madura Strait. Our new and renewable energy services offer EPC, operating and maintenance, and after-sales support for services for green energy solutions. Besides development of MOPU, we also provide operation and maintenance for floating storage and offloading, fixed processing unit, and floating production, storage and offloading. In 2019, we continuously supply roof-mounted solar panel system to reduce dependency on the community power grid for electricity in residential area. The new and renewable portfolio of the company consists of numerous EPC, operation, maintenance including after-sales support services of solar photovoltaic, deliverable to government, educational institution, and industrial clients. Our services are construction, agency and trading, inspection, offshore production facilities, marine, and technical support service. We operated in 10 points in Indonesia, such as Turi, Pekanbaru, Batam, Palembang, Cilegon, Jakarta, Cirebon, Surabaya, Balikpapan, and Samarinda. As a pioneer business activity since 1984, we offer a complete range of services to our clients by providing experienced personnel, reliable equipment to achieve standard quality expected, and we focus on customer satisfaction. We comply with an ISO 14001 Environmental Management System, OSAS 18001 Occupational Health and Safety Management System, ISO 9001 Quality Management System, also certified by ASNT and DNV. PT Radian Utama Interinsco, your most valuable partner, beyond energy.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat pagi kepada Bapak dan Ibu peserta acara Public Expose PT Radian Utama Intrinsko Tbk dengan kode saham RUIS pada hari ini, Kamis tanggal 16 September 2021. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas keikutsertaan Bapak dan Ibu pada acara kali ini, di mana demi keselamatan dan kesehatan bersama, maka PUBEX RUIS akan kami selenggarakan secara virtual melalui tautan yang sebelumnya sudah kami informasikan. Baiklah, untuk memulai acara PUBEX ini, pertama-tama perkenankan kami untuk memperkenalkan jajaran direksi RUIS yang akan melakukan pemaparan. Pertama-tama kami perkenalkan Bapak Sofwan Farisi selaku Direktur Utama. Bapak Krismon Jayadi selaku Direktur Operasional. Bapak Muhammad Hamid selaku Direktur Keuangan. Ibu Amira Ganis selaku Direktur Strategis dan Pengembangan Usaha. Baiklah, sebelum kita mulai, kami akan membacakan terlebih dahulu ketentuan dan tata cara penyampaian pertanyaan sebagai berikut. Pertama, sesi tanya jawab akan dilakukan setelah sesi penyampaian paparan selesai dilakukan. Kedua, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan agar menuliskan pada kolom chat yang akan dibacakan oleh moderator pada sesi tanya jawab. Ketiga, peserta menuliskan nama untuk kami pada sesi tanya jawab. Keempat, moderator akan membacakan pertanyaan yang disampaikan. Kelima, mohon untuk dapat mengajukan pertanyaan yang relevan dengan tema dan topik yang disampaikan. Keenam, moderator pertanyaan yang relevan untuk dapat dibacakan dan dijawab oleh direksi perseroan. Ketujuh, jika ada pertanyaan lebih lanjut, dapat diajukan ke alamat email RUIS yang akan kami sampaikan di akhir acara. Demikian tata tertib kami sampaikan. Selamat mengikuti acara PUBEX. Penafian. Presentasi ini berisi kinerja atau hasil dari rencana dan operasi tertentu, dan mungkin juga berisi rencana, strategi, dan atau kebijakan yang disiapkan oleh perusahaan untuk tujuan tertentu yang dapat diperlakukan sebagai pernyataan berwawasan ke depan dalam arti hukum yang berlaku. Segala sesuatu yang berorientasi ke masa depan selalu memiliki risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil dan perkembangan aktual berbeda secara material dari yang disajikan dalam dokumen ini. PT Radian Utama Intrinsko Tbk tidak menjamin bahwa tindakan apapun yang akan diambil sehubungan dengan penyampaian presentasi ini akan membawa hasil yang diinginkan. Sebelum penyampaian materi PUBEX, terlebih dahulu kami sampaikan perkembangan tata kelola terkait penanganan COVID-19 di PT Radian Utama Intrinsko Tbk. Dalam tata kelola penanganan COVID-19, perseroan telah berusaha untuk memberlakukan beberapa usaha preventif, di antaranya pemberlakuan protokol COVID di kantor, baik kantor pusat Jakarta maupun kantor cabang. Penerapan protokol ini disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah tempat kedudukan masing-masing kantor. Adapun protokol yang diterapkan di wilayah proyek juga disesuaikan dengan kebijakan lingkungan klien dan lokasi masing-masing proyek. Beberapa protokol yang telah diterapkan diantaranya, namun tidak terbatas pada kewajiban untuk menerapkan protokol 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Desinfektanisasi area kantor secara berkala yaitu 2-3 kali per minggu, serta penerapan layanan mandiri dan peniadaan layanan office boy untuk sementara waktu. Sementara itu, perseroan juga memberlakukan kebijakan work from home
yang mana dilakukan dengan protokol lebih ketat dari yang ditetapkan tiap wilayah. Karena sebagai perusahaan penunjang sektor kritikal, perseroan sebenarnya mempunyai kelonggaran dengan dapat menerapkan WFH di bawah 50%. Selama periode pandemi ini, kebijakan WFH yang diterapkan perseroan berkisar antara 50-90%. Di sisi lain, perseroan juga turut serta dalam sosialisasi dan percepatan program vaksinasi pemerintah dengan mempermudah karyawan dalam mendapatkan akses dan layanan vaksin secepat mungkin dengan menggunakan vaksin yang tersedia di tiap layanan kesehatan. Untuk kantor pusat Jakarta, hingga saat ini 100% vaksinasi tahap 1 telah dilaksanakan, dan untuk tahap 2 masih terus berlangsung. Adapun untuk kantor cabang, 75% vaksinasi tahap 1 telah dilaksanakan, dan untuk tahap 2 juga secara paralel masih terus berlangsung. Meskipun perseroan terus melakukan usaha preventif, kasus COVID tetap terjadi, baik di lingkungan kantor pusat maupun kantor cabang. Untuk penanganan kasus positif COVID ini, perseroan telah melakukan usaha yang dianggap penting, baik untuk mencegah penyebaran lebih lanjut di kantor dengan melakukan tracing, dan bahkan jika diperlukan, melakukan penutupan aktivitas kantor untuk sementara waktu, maupun usaha agar karyawan terdampak dapat mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan. Untuk total kasus yang terjadi di seluruh wilayah operasi perseroan berjumlah 360 kasus dengan rincian 89 kasus terjadi di kantor pusat Jakarta, di mana terdapat 3 korban meninggal dunia. Sementara 271 kasus terjadi di kantor cabang, di mana terdapat 2 korban meninggal dunia. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan terkait tata kelola terkini penanganan COVID-19 di perseroan. Baiklah, kita mulai dengan agenda pertama. Demikian setelah penyampaian terkait tata kelola penanganan COVID-19, sampailah kita ke pemaparan PUBEX 2021 PT Radian Utama Intrinsco Tbk dengan agenda yang ditayangkan dalam slide. Sebagai agenda pertama, akan kami sampaikan hal-hal penting terkait perseroan, termasuk beberapa update terkini. Setelah itu disusul oleh agenda kedua tentang pemaparan update segmen bisnis perseroan, baik yang telah berjalan saat ini maupun yang sedang dalam proses pengembangan lebih lanjut. Menyusul setelah itu agenda ketiga, terkait pemaparan kinerja perseroan di semester pertama, yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan singkat mengenai hal-hal yang direncanakan oleh perseroan untuk berproses lebih lanjut ke depannya. Kemudian kami akan buka 2 sesi tanya jawab, di mana sesi pertama akan diperuntukkan khusus para pemegang saham dan tamu undangan lainnya, sementara sesi kedua akan diperuntukkan khusus untuk awak media. Baiklah, kita mulai dengan agenda pertama tentang penyampaian hal-hal penting terkait perseroan termasuk beberapa update-nya. Yang pertama kami sampaikan adalah tentang visi dan misi perseroan. Sebagaimana yang telah kami ungkapkan dalam pemaparan PUBEX sebelumnya, tidak terdapat perubahan visi perseroan, yaitu menjadi perusahaan yang unggul melalui sumber daya manusia yang profesional, basis keuangan yang kokoh, pertumbuhan yang berkelanjutan, dan kepuasan pelanggan. Adapun misi perseroan yaitu menyelenggarakan dan mengembangkan usaha dan jasa penunjang di sektor energi dan sumber daya dengan inovasi teknologi, serta berkomitmen kepada mutu, keselamatan, kesehatan, aspek ekonomi, aspek sosial dan lingkungan hidup berdasarkan standar internasional. Perlu hadirin ketahui bahwa misi perseroan ini merupakan hasil update berdasarkan keputusan Dewan Direksi dan Komisaris di bulan April 2021 lalu. Setelah visi dan misi perseroan, berikut kami sampaikan beberapa catatan atas fase perjalanan penting perseroan semenjak awal pendirian. Dimulai pada fase 1975 sampai 1984,
di mana merupakan tonggak awal dari keberadaan Radian Group dalam kancah bisnis di tanah air yang saat itu melalui segmen bisnis jasa inspeksi sebagai rintisan bisnis awalnya. Kemudian, berlanjut pada periode 1994 sampai 2002, di mana saat itu grup melakukan pengembangan bisnis dengan menyediakan jasa penunjang umum untuk bisnis migas di tanah air. Selain jasa inspeksi, serta mendirikan PT Suprako Indonesia yang dalam perkembangannya menjadi entitas anak perseroan. Tonggak sejarah perseroan lantas berlanjut dengan melantainya perseroan di Bursa Efek Jakarta dengan melakukan pencatatan saham perdana di tahun 2006. Selain itu, secara komersial di tahun yang sama, perseroan juga melakukan pengembangan bisnis dengan melakukan pekerjaan awal di Mobile Offshore Production Unit atau MOPU yang saat itu dimiliki oleh mitra bisnis dari luar negeri, yang mana dalam pengembangan selanjutnya yang juga menjadi sejarah penting bagi perseroan adalah dengan melakukan pengambil alihan kepemilikan MOPU di tahun 2011. Di tahun 2011 tersebut, perseroan juga mendirikan entitas anak PT Suprako Line sebagai legal entitas pemilik MOPU tersebut. Selain itu, perseroan juga mulai melakukan kerjasama dengan mitra bisnis luar negeri untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi di daerah Sumatera. Sejarah lantas berlanjut di tahun 2013, di mana perseroan melakukan pengembangan bisnis melalui pengoperasian kapal dredging yang melakukan proyek pengerukan di area perairan dangkal serta pengembangan MOPU lebih lanjut. Namun demikian, tak lama setelah itu terjadi oil price crash secara global yang dimulai dari kuartal terakhir 2014 yang membuat perseroan harus melakukan penataan ulang terhadap portofolio bisnisnya. Salah satu portofolio bisnis yang mulai dikembangkan adalah melalui segmen bisnis jasa konstruksi. Setelah itu, di saat akhir oil price crash di akhir tahun 2017, bisnis perseroan mulai menggeliat kembali dengan mulai bertambahnya portofolio klien konstruksi dengan klien sektor non-migasnya. Sementara untuk klien-klien sektor migas, perseroan mencatatkan perolehan tertinggi selama 10 tahun terakhir di periode 2018-2019, yang mana termasuk di dalamnya adalah pengembangan MOPU lebih lanjut di area kerja baru dari klien. Selain itu, perseroan juga mulai memasuki bisnis sektor energi baru dan terbarukan melalui beberapa kerjasama dengan partner strategik baik domestik maupun mancanegara. Namun sayangnya, setelah itu pandemi COVID-19 mulai memasuki tanah air semenjak akhir kuartal pertama 2020 yang menjadikan perseroan kembali harus melakukan adaptasi untuk mempertahankan sekaligus mengembangkan bisnisnya. Dalam mengarungi perjalanan bisnisnya, biduk perseroan dinahkodai oleh para pebisnis yang telah bersama dalam kurun waktu yang cukup untuk memberikan dan menunjukkan pengalamannya dalam mengelola perseroan. Dalam jajaran komisaris terdapat Bapak Dr. Insinyur Ahmad Ganis MSI sebagai komisaris utama sekaligus merupakan founder perseroan. Beliau ditemani oleh Bapak Dr. Andes Winarno Zain selaku komisaris independen, serta Bapak Mishal Abahwal selaku komisaris yang baru di tahun 2020 lalu menggantikan Bapak M. Ahmad Rifai sebagai komisaris sebelumnya. Penggantian Pak Rifai oleh Pak Mishal merupakan salah satu contoh adanya pemindahan alih generasi tongkat kepemimpinan dalam grup. Sementara di jajaran direksi, terdapat Bapak Insinyur Sofwan Farishi MM sebagai Direktur Utama yang ditemani oleh Bapak Insinyur Krismon Jayadi MT sebagai Direktur Operasi yang baru menjabat semenjak Agustus 2020 lalu. Pengangkatan Bapak Krismon Jayadi sebagai Direktur baru di grup merupakan bentuk awareness dari perseroan dalam melakukan penguatan bisnis, terutama sekali di era pandemi. Kemudian terdapat Bapak Muhammad Hamid sebagai Direktur Keuangan, serta Ibu Amira Gani selaku Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis. Kita berlanjut untuk mengetahui segmen serta entitas bisnis yang dijalankan perseroan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya dalam Key Milestone Perseroan,
Bisnis jasa inspeksi merupakan bisnis awalan yang dirintis oleh para founder perseroan. Kemudian, perseroan lantas berlanjut menyediakan jasa penunjang operasi, jasa penunjang lepas pantai, hingga yang terkini jasa konstruksi. Keseluruhan segmen bisnis tersebut dijalankan perseroan melalui 4 legal entitas perusahaan, yaitu PT Radian Utama Intrinsco Tbk, PT Suprako Indonesia, PT Suprako Deepwater, dan PT Suprako Lines dengan 8 cabang dan proyek-proyek yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sesuai dengan visi dan misi perseroan, di mana kepuasan pelanggan dan mutu layanan yang diberikan senantiasa sesuai dengan standar internasional, perseroan selalu senantiasa memperhatikan sertifikasi mutu yang dimiliki agar menyesuaikan kondisi terkini. Hal ini dibuktikan dengan telah dilakukannya pemutakhiran terhadap sertifikat ISO 9001 dan 14001, serta perubahan sertifikat ISO dari 18001 menjadi 45001. Selain itu, perusahaan juga tetap berusaha untuk menambah sertifikasi keahlian lainnya. Sementara untuk portofolio klien, meskipun saat ini komposisi klien migas masih sangat dominan, namun demikian perseroan telah berhasil menambah portofolio klien maupun partner di non-migas yang dapat dilihat pada slide di 2 baris terbawah. Selain itu, perseroan juga terus berperan sertif dalam keikutsertaannya di setiap asosiasi yang diikuti. Sebagai penutup, dalam menjalankan dan mengembangkan bisnisnya, tentu saja perseroan juga terus berusaha menjalin kerjasama dengan pihak kreditur dalam melakukan penyediaan pendanaan dan pembiayaan untuk proyek-proyek yang dikerjakan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Direktur Utama Bapak Sofwan Farisi untuk menyampaikan paparan berikutnya. Baik, terima kasih Ibu Mona, Bapak Ibu pemegang saham dan juga para hadirin yang hadir pada hari ini. Izinkan kami menyampaikan beberapa key initiatives yang telah kami lakukan dalam 1 tahun terakhir. Pertama, semenjak awal pandemi COVID-19 di kuartal kedua tahun 2020, perusahaan sangat menyadari bahwa pandemi ini akan sangat-sangat berpotensi untuk sulit diprediksi keberlangsungannya. Yang tentu saja konsekuensinya akan sangat mungkin mengganggu jalannya aktivitas bisnis dari perusahaan ini. Oleh karena itu, semenjak awal pandemi, perusahaan telah berusaha mempersiapkan segala bentuk penguatan internal, baik dalam perspektif bisnis maupun organisasi dengan tujuan untuk mempertahankan keberadaan perusahaan, sekaligus tetap menjaga peluang untuk pengembangan bisnis di era pandemi ini. Salah satu bentuk penguatan bisnis sekaligus organisasi perusahaan, sebagaimana yang telah disebutkan di slide sebelumnya, adalah dengan cara memisahkan tugas direktur operasi yang selama ini dirangkap jabatan oleh direktur utama, dan adanya penggantian di anggota komisaris yang semuanya telah dilakukan pada RUPS tahunan di bulan Agustus tahun 2020. Tidak lama berselang setelah itu, di bulan September 2020, perusahaan melakukan efisiensi secara top-down dengan cara melakukan penggabungan beberapa divisi dan departemen yang dianggap memungkinkan sepanjang pemisahan tugas dan pengawasan atas fungsi-fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang mana sejauh ini hasilnya sudah cukup baik sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian berlanjut pada bulan Desember 2020, setelah melalui beberapa diskusi intensif, sempat pula mengalami beberapa kali penundaan karena situasi yang kurang memungkinkan akibat adanya pandemi ini. Perusahaan melalui PT Suprako Indonesia selaku entitas anak perusahaan berhasil memperoleh fasilitas kredit baru dari Bank CTBC. Keberadaan fasilitas kredit baru ini diharapkan tidak hanya menunjang kegiatan operasional proyek-proyek yang sedang digarap perusahaan terkini, tapi juga diharapkan menunjang kegiatan proyek bisnis yang sedang dikembangkan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Adanya pemberitaan fasilitas kredit baru ini tentu saja merupakan salah satu bentuk kepercayaan dari para kreditur kepada perusahaan untuk dapat terus eksis
dan berusaha untuk terus berkembang di tengah ketidakpastian akibat pandemi. Memasuki tahun 2021, tepatnya di bulan Maret 2021, perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahun 2020. Pada bulan April tahun 2021. Perusahaan juga melakukan corporate action dengan adanya akuisisi internal yang dilakukan oleh entitas anak perusahaan yaitu PT Suprako. Dengan melakukan pengambil alihan saham entitas anak lainnya yaitu PT Suprako Lines dari perusahaan dengan nilai transaksi sebesar 65 miliar. Keseluruhan proses telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk keterbukaan informasi kami kepada publik. Adanya proses akuisisi internal ini menunjukkan awareness manajemen terkait posisi keuangan dan bisnis tiap entitas, termasuk strategi penguatannya baik untuk tujuan jangka pendek maupun untuk tujuan jangka panjang. Setelah ini perusahaan melalui jajaran komisaris dan direksi melakukan perubahan misi perusahaan dengan memasukkan frasa triple bottom line, yaitu dalam menjalankan bisnis kami bertujuan mencapai Sustainable Development Goals dari perusahaan, yaitu memasukkan frasa aspek ekonomi, aspek sosial, dan juga aspek lingkungan. Hal ini sejalan dengan strategi bisnis perusahaan di masa depan, serta disesuaikan untuk mendukung program-program global dan juga pemerintah yang telah dicanangkan oleh pemerintah melalui Sustainable Development Goals. Di bulan April tersebut, perusahaan juga melakukan peringkatan dengan MUC Consulting untuk melakukan penilaian terhadap tata kelola perusahaan. Sesuai dengan misi perusahaan yang akan melakukan standar internasional terhadap tata kelola perusahaan, maka tata kelola perusahaan diakses dan dinilai berdasarkan standar ASEAN. Dengan mengeluarkan nilai akhir ASEAN standar kami adalah 81,8 pada bulan Juli 2021. Inisiatif ini diterbelakang oleh keinginan seluruh manajemen perusahaan untuk meningkatkan tata kelola dengan baik, serta mengetahui gap pengelolaan dengan entitas lain yang memiliki tingkatan yang sejajar dengan perusahaan. Dengan adanya peningkatan GCG ini, kami sebagai manajemen perusahaan merasa bertanggung jawab atas tata kelola karena saham ini dimiliki oleh publik sebagai pemilik perusahaan kami. Peningkatan GCG secara berkesinambungan diharapkan akan memberikan nilai tambah dan kepercayaan bagi perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan. Pada bulan Juli 2021, mungkin juga akan merupakan salah satu tonggak bersejarah bagi perusahaan. Dengan komitmen kami kepada green energy, green building, dan sebagainya dalam lingkup SDG, maka perusahaan berhasil mendapatkan sertifikasi Green Building untuk Gedung Radian Group yang merupakan kantor pusat perusahaan. Sertifikat ini diberikan oleh Green Building Council Indonesia, salah satu asosiasi yang terkait dengan World Bank. Adanya sertifikat ini tidak hanya merupakan salah satu bukti keseriusan perusahaan berkontribusi dalam mendukung kesuksesan program SDG yang telah dicanangkan pemerintah, namun demikian juga agar menjadi nilai tambah atas efisiensi internal yang telah dilakukan serta tentu saja sesuai dengan perubahan misi kami yang baru yang telah dicanangkan, sekaligus diharapkan mempermudah untuk memperoleh akses fasilitas pendanaan terkait dengan proyek-proyek EBT di masa yang akan datang. Adapun pada bagian terakhir dari Key Initiatives, perusahaan selama setahun terakhir ini mendapatkan persetujuan atas penggunaan hak merek Radian Solar Power dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham di bulan Agustus tahun 2021. Hal ini merupakan salah satu bagian dari rencana pengembangan serta diversifikasi bisnis kami di bisnis non-migas. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait Key Initiatives Perseroan selama setahun terakhir ini. Selanjutnya, mari kita sama-sama simak paparan selanjutnya mengenai perkembangan segmen bisnis Perseroan yang akan disampaikan oleh Bapak Krismon Jayadi selaku Direktur Operasi Perseroan. Untuk Bapak Krismon, kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sofan Farisi.
Bapak Ibu hadirin sekalian, kini memasuki agenda berikutnya yaitu tentang pemaparan terkait perkembangan segmen bisnis perseroan. Yang pertama adalah untuk segmen jasa inspeksi. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam milestone perseroan, segmen ini merupakan bisnis yang dirintis dari awal pembentukan perseroan. Beberapa kegiatan yang terdapat dalam segmen ini diantaranya adalah non-destructive testing atau NDT, oil country tubular goods atau OCTG, dan serta jasa statutory dan voluntary inspection. Selain itu, perseroan juga menyediakan jasa analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, jasa pemeliharaan serta blasting serta coating. Portofolio klien yang menggunakan jasa perseroan ini sangat beragam, baik dari sektor migas maupun non-migas. Dalam berbisnis di sektor ini, perseroan memiliki inspektor yang tersertifikasi serta peralatan dengan teknologi terkini atau Advanced NDT, yang merupakan keunggulan kompetitif yang dimiliki perseroan dalam memenangkan persaingan dengan kompetitor sekaligus memberikan layanan terbaik bagi klien. Hal ini secara konsisten telah dilakukan oleh perseroan dalam beberapa tahun terakhir, yang membuat kontribusi segmen ini terhadap pendapatan perusahaan dapat terjaga di kisaran 200 miliar rupiah per tahun dalam 3 tahun terakhir. Kemudian kita lanjut dengan segmen bisnis jasa penunjang operasi, yang mana segmen ini termasuk dalam tahapan awal pengembangan bisnis perseroan. Segmen ini merupakan kontributor terbesar bagi pendapatan perseroan dengan rata-rata kontribusi sebesar 1 triliun dalam 3 tahun terakhir. Dimulai dari bisnis manpower dari sektor migas yang lantas berdiversifikasi ke sektor non-migas seperti proyek di ASDP atau Angkutan Sungai Danau Penyeberangan, Merak, Bakauheni, dan Batam. Selanjutnya akan dikembangkan ke industri-industri lainnya yaitu perbankan, rumah sakit, juga pembangkit listrik. Kemudian berlanjut ke bisnis operation maintenance, terutama sekali untuk sektor migas, di mana perseroan sudah mendapatkan proyek di BP Tangguh untuk fabrication and maintenance services dan sedang dalam proses tender di PHE dan ConocoPhillips. Serta di sektor non-migas juga sudah mendapatkan proyek operation maintenance seperti di HM Sampurna Karawang, Surabaya. Dan untuk bisnis agency trading, perseroan sudah menyelesaikan proyek pengadaan dan instalasi 3 unit offshore crane di Pertamina Hulu Mahakam untuk platform barunya yang akan beroperasi di area Jumelai, Sisinubi. Kemudian kita lanjutkan dengan segmen berikutnya, yaitu segmen offshore support yang terdiri dari 2 bisnis utama, yaitu pengoperasian MOPU atau Mobile Offshore Production Unit dan bisnis jasa pengerukan atau dredging. MOPU merupakan success story terbesar perusahaan hingga kini, di mana dari pengerjaan proyek di tahun 2006 hingga akhirnya perseroan berhasil melakukan akuisisi terhadap MOPU di tahun 2011, kemudian beberapa pengembangan lebih lanjut dalam kurun waktu berikutnya. Hingga kini MOPU telah mencapai 15 tahun tanpa ada kecelakaan kerja untuk jasa di 3 sumur, yaitu Maleo, Peluang, dan terakhir adalah Meliwis. Sementara total kontrak yang telah dikelola oleh perseroan mencapai 360 juta US dollar. Sementara untuk dredging, hingga saat ini perseroan masih bisa menjaga operasionalnya, di mana pada Januari 2021 yang lalu sudah memenangkan tender lagi di Pertamina Hulu Mahakam yang beroperasi di area Delta Mahakam. Sehingga perseroan sampai saat ini bisa menjaga kelanjutan operasionalnya sejak 2013 untuk tetap beroperasi di Pertamina Hulu Mahakam. Kini kita lanjut ke segmen jasa konstruksi atau EPC atau Engineering, Procurement, dan Construction yang merupakan pengembangan terkini dari bisnis perseroan, terutama sekali semenjak adanya krisis minyak di kuartal akhir 2014. Dalam jasa konstruksi ini, fokus perseroan adalah pekerjaan terkait konstruksi sipil, termasuk mechanical dan electrical, yang mana di antara beberapa pekerjaan yang telah dilakukan adalah contoh seperti site development, infrastructure, low-rise building, landscape, port terminal, dan manufacturing plant. Pengerjaan site development untuk pembangkit listrik geothermal merupakan tonggak awal pengembangan bisnis EPC ini,
diawali pada 2017 dengan proyek Sorek Marape Geothermal Project yang berlokasi di Mandailing Natal, yaitu proyek site dan well pad preparation, di mana Perseroan menyelesaikan pekerjaan land cut and fill, pembangunan access road, well pad preparation, cellar box untuk drilling preparation, water pond, water pipeline, retaining wall, pondasi engine, pengaspalan jalan warga sekitar area well pad. Juga menyelesaikan pembangunan transmission line 16 tower untuk koneksi dari geothermal power plant ke gardu PLN. Kemudian saat ini Perseroan juga berhasil mendapat kontrak besar dari BUMN PT Geodipa untuk membangun gedung kantor Soreang dan wellpad Patu Hadieng. Setelah itu pengalaman Perseroan berlanjut dengan mengerjakan proyek-proyek infrastruktur berupa perbaikan jalan, kemudian pembangunan gedung, termasuk landscape, pembangunan terminal pelabuhan, dan pembangunan pabrik. Perseroan memiliki keunggulan di bidang EPC dengan adanya surat izin usaha konstruksi di kelas usaha besar, di bidang gedung, sipil, mechanical, electrical, serta konstruksi terintegrasi. Selain itu, Perseroan juga memiliki surat izin usaha jasa pembangkit tenaga listrik, termasuk pembangkit listrik renewable energy atau pembangkit listrik tenaga surya. Dengan adanya segmen jasa konstruksi ini, maka bisa menambah portofolio dan diversifikasi klien yang memiliki Perseroan, terutama di industri non-migas serta termasuk renewable energy. Setelah ini, Bapak Sofwan Farisi akan menjelaskan lebih lanjut tentang pengembangan segmen konstruksi dalam kaitannya dengan bisnis di bidang energi baru dan terbarukan atau renewable energy. Silakan Bapak Sofwan Farisi. Terima kasih Bapak Krismon. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, akan kami lanjutkan pemaparan terkait perkembangan lain di segmen konstruksi sipil sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pak Krismon sebelumnya. Terutama dalam kaitannya dengan turut sertanya Perseroan dalam pengembangan energi baru dan terbarukan di tanah air. Hingga saat ini, konstruksi sipil terkait pengembangan EBT yang dilakukan oleh Perseroan, selain tetap mengerjakan lanjutan pengembangan proyek di SMGP, yaitu di geothermal, juga berusaha untuk memperbesar portofolio terkait pengembangan energi surya. Dalam hal ini, dimulai dari penjualan dan atau instalasi pemasangan rooftop solar. Saat ini total penjualan atau pemasangan untuk keseluruhan proyek telah berada di kisaran 2 MW peak. Alasan Perseroan melakukan dari EBT di sektor industri lebih pada kemudahan aturan main, tata kelola, sosialisasi kepada para pengguna, serta less capital intensif relatif dibandingkan pengembangan EBT di sektor yang lainnya. Selain itu, bentuk kontribusi untuk pengembangan energi surya, Perseroan melalui fungsi-fungsi yang ada dalam internal organisasi juga turut serta aktif dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya pemakaian energi alternatif tersebut. Kami telah melakukan beberapa training dan webinar baik nasional maupun internasional, bisa dilihat pada ASEAN Energy, dan kami juga anggota AFIA, Asosiasi Photovoltaic Industry Association untuk di Asia. Selain itu juga ada kerjasama kami dengan perusahaan lain terkait pemasangan solar panel untuk irigasi persawahan di Jawa Tengah, pemasangan rooftop di FTUI, dan juga Kementerian Desa Tertinggal. Ini tidak lain juga melakukan kontribusi kami kepada pencapaian SDG di negara kita Indonesia. Demikian pemaparan pengembangan segmen konstruksi sipil terkait bisnis EBT yang dilakukan oleh Perseroan. Pemaparan ini sekaligus menjadi akhir dari agenda kedua PUBEX hari ini. Setelah ini, kita akan dapat menyimak bersama agenda selanjutnya, berupa pemaparan kinerja Perseroan di semester pertama tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Hamid selaku Direktur Keuangan Perseroan. Kami persilakan kepada Pak Hamid. Terima kasih Pak Sofwan Farisi.
Bapak, Ibu hadirin sekalian, sampailah kita pada agenda ketiga, yaitu pemaparan kinerja perseroan di semester pertama 2021. Secara umum, pandemi telah mempengaruhi jumlah dan waktu proses tender yang terdapat di hampir seluruh klien kami. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan tender-tender baru yang dimenangkan perseroan, yang tentu saja secara otomatis juga berpengaruh terhadap nilai kontrak on hand. Hingga akhir Juni 2021, perolehan tender baru perseroan mencapai 260 miliar dengan backlog tender, yaitu tender-tender yang masih dalam proses, on hold, retender sebesar 1,1 triliun. Angka ini belum termasuk prospektif tender yang diperkirakan akan dibuka dalam kurun tersisa di 2021. Sebagai informasi tambahan, bahwa berdasarkan update terbaru perolehan tender baru di Juli 2021 telah mencapai 331 miliar. Dengan kondisi tersebut, perseroan tetap berusaha untuk dapat mempertahankan perolehan proyek seperti tahun lalu. Sementara untuk kontrak on hand per Juni 2021 berada di kisaran 3 triliun atau turun dari sebelumnya 3,8 triliun di akhir tahun 2020. Berdasarkan segmen bisnis, penurunan proyek yang dimenangkan terbesar terjadi pada jasa penyediaan tenaga kerja. Hal ini berakibat dari persaingan yang semakin ketat. Sementara untuk jasa konstruksi sipil hingga saat ini masih tumbuh di bawah perkiraan yang diharapkan. Hal ini terutama sekali terjadi karena adanya keterbatasan dalam ketersediaan pembiayaan dari kreditur. Berikut kami sajikan ikhtisar laporan laba rugi konsolidasian perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2021. Dibandingkan periode yang sama di tahun 2020, terlihat bahwa secara umum kinerja perseroan mengalami penurunan. Penurunan kinerja terjadi pada pendapatan, gross profit, serta gross margin. Sedang operating expenses dan financing cost dapat terjaga secara baik dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini menyebabkan perseroan masih mendapatkan laba bersih yang cukup baik. Dan EBITDA juga mengalami peningkatan sebesar 12,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut kami sampaikan bahwa penurunan pendapatan terutama sekali berasal dari segmen jasa pendukung operasi dan jasa pengerukan. Kedua segmen ini pula lah yang menyebabkan penurunan gross profit serta gross margin. Sementara kenaikan di jasa inspeksi dan konstruksi merupakan bukti mulai terdapatnya pergeseran portofolio segmen bisnis di perseroan. Berikut kami sajikan ikhtisar posisi keuangan perseroan per 30 Juni 2021. Dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020, meskipun terjadi penurunan kinerja perseroan, namun demikian posisi keuangan perseroan relatif stabil dibandingkan posisi akhir tahun 2020. Hal ini membuat posisi rasio-rasio keuangan perseroan tetap terjaga baik, terutama sekali yang berkaitan dengan pemenuhan debt covenant dari kreditur. Terakhir, kami sajikan ikhtisar laporan arus kas perseroan untuk periode 6 bulan yang terakhir pada 30 Juni 2021. Dibandingkan periode yang sama di tahun 2020, secara umum posisi kas di akhir Juni 2021 mengalami peningkatan. Hal ini berasal dari kontribusi positif kas dari aktivitas operasional dan pendanaan. Sementara di sisi lain, perseroan tetap melakukan aktivitas investasi meskipun dengan jumlah yang lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan arus kas dari aktivitas operasional sendiri merupakan kombinasi antara membaiknya perputaran modal kerja serta adanya tambahan cash tambahan yang berasal dari proses restitusi PPN. Sementara kas yang digunakan untuk investasi terkait dengan penyelesaian akhir proyek Meliwis. Demikian pemaparan kami mengenai kinerja perusahaan di semester pertama 2021. Selanjutnya kita akan simak bersama pemaparan dari Ibu Amira Ganis tentang rencana-rencana perseroan ke depannya. Saya persilakan Bu Mira. Terima kasih Pak Kabit.
Kini kita memasuki sesi pemaparan terakhir terkait beberapa rencana yang akan dilaksanakan oleh perseroan untuk periode selanjutnya. Pertama-tama, kami akan sampaikan terkait dengan rencana di bidang komersial, di mana perseroan akan tetap melakukan diversifikasi portofolio non-migas dengan fokus di segmen jasa inspeksi dan konstruksi. Selain itu, dalam jangka pendek, kami akan fokus mengerjakan proyek-proyek yang bersifat service-based dengan tujuan meningkatkan perolehan proyek baru. Sementara, untuk durasi tender-tender proyek yang kami incar, akan tetap kami usahakan untuk mempertahankan komposisi terkini antara proyek dengan durasi jangka pendek di kisaran 60 sampai dengan 70%, dan sisanya untuk proyek-proyek jangka panjang dengan durasi di atas 2 tahun. Di sisi lain, untuk pengembangan bisnis, akan tetap kami usahakan agar terdapat berprogres meskipun sangat tergantung terhadap perkembangan penanganan pandemik, baik untuk situasi eksternal serta faktor pendukung lain seperti pengembangan peraturan pemerintah, terutama sekali terkait dengan pengembangan energi terbarukan, serta dukungan finansial yang berasal dari kreditur saat ini maupun calon kreditur dan mitra kerjasama lainnya. Sementara di dalam bidang operasional sendiri, kami akan secara berkesinambungan melanjutkan peningkatan atas proses monitoring dan kelola proyek-proyek sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih positif. Fokus utama yang dilakukan adalah selalu memonitor kepatuhan terhadap seluruh aspek kontrak untuk menghindari potensi dispute ataupun penalti serta optimalisasi perputaran modal kerja. Di sisi lain, secara internal proses akan dilakukan monitoring dari sisi overhead, baik untuk proyek maupun fungsi support, yang akan terus-menerus untuk mengoptimalisasikan efisiensi. Selanjutnya, kami juga akan melihat potensi penambahan penerapan teknologi terkini yang diharapkan dapat mendorong terciptanya proses bisnis agar lebih adaptif, responsif terhadap perkembangan saat ini. Pada bidang organisasi, kami juga sangat menyadari bahwa dengan dinamika situasi saat ini, tentu saja organisasi diharapkan selalu harus agile dan untuk mengikuti update-update situasi kondisi yang terkini. Oleh karena itu, proses monitoring dan review terhadap kebutuhan organisasi dan kompetensi sumber daya akan terus-menerus kita lakukan sejalan dengan pengembangan komersial dan operasional yang tentu saja akan disesuaikan dengan kemampuan finansial perseroan. Terkait dengan efisiensi organisasi, manajemen menyadari bahwa hal ini harus dibarengi dengan program retensi bagi karyawan-karyawan yang dipertahankan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Saat ini program tersebut secara bertahap dilakukan oleh manajemen. Sebagai hal utama di bidang organisasi, semua hal yang dilakukan akan sepenuhnya menyesuaikan dan mengikuti aturan terkini yang dikeluarkan oleh pemerintah serta aturan turunan dari otorisasi terkait. Di dalam bidang finansial, dengan adanya fokus di segmen konstruksi yang memiliki tata kelola proyek yang sedikit berbeda dengan proyek-proyek tradisional seperti jasa pendukung operasi, membuat skema pendanaan yang dimiliki perseroan diharapkan menyesuaikan. Oleh karenanya, saat ini manajemen sedang berusaha untuk memperoleh skema pendanaan yang sesuai dengan tipe-tipe proyek konstruksi
dan secara paralel memantau penguatan posisi keuangan dengan ketat dan berkala dengan memperhatikan capaian dari ketiga bidang lain, komersial, operasional, organisasi, serta mempertimbangkan adanya potensi corporate action dalam waktu mendatang. Terima kasih. Dengan telah selesainya pemaparan oleh Ibu Amira Ganis, maka sesi pemaparan PUBEX telah selesai. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Bapak Soeharto Nur Cahyono selaku moderator. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Mona. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagaimana yang telah diungkapkan pada awal sesi PUBEX tadi, untuk sesi pertanyaan kali ini, sesi tanya jawab kali ini kita akan bagi dalam dua sesi besar. Yang pertama, pertanyaan yang akan kita berikan untuk para hadirin, para pemegang saham, kreditur, dan hadirin lainnya. Itu akan di sesi pertama, sementara untuk sesi kedua akan diperuntukkan khusus untuk awak media. Baiklah, kita akan mulai untuk sesi tanya jawab untuk yang pertama, yang saya akan buka untuk 2 termin. Masing-masing termin akan berisi 3 pertanyaan. Saya persilahkan, mungkin sudah ada yang masuk pertanyaannya. Apakah sudah ada yang masuk? Oke, sudah ada pertanyaan. Wah, ini pertanyaannya langsung ke Pak Hamid ini. Terkait dengan performance perusahaan ini. Sebentar. Pak Hamid, monggo untuk dijawab Pak. Ya, baik, terima kasih Ibu Aminah dari Jakarta. Memang tadi kita sampaikan bahwa pada semester pertama 2021 perseroan mengalami hambatan untuk mengembangkan bisnis kita di konstruksi. Hal terbesar itu karena belum banyak kreditur kami yang mau membiayai sektor ini. Tapi kabar baiknya, pendekatan hampir 1 tahun ke belakang ini, ada beberapa bank yang sudah komit untuk membiayai sektor ini. Sehingga kami harapkan pada semester kedua dan tahun-tahun ke depan, kita dapat memperbesar porsi konstruksi di perseroan. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Hamid atas jawabannya. Semoga Bu Aminah dapat puas ya dengan jawaban Pak Hamid tadi. Pertanyaan selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari siapakah ini untuk pertanyaan kedua? Mungkin saya dapat bacakan, bantu bacakan untuk pertanyaan kedua. Ini mungkin pertanyaan ini lebih ditujukan untuk Pak Krismoni ya. Bagaimana confidence level perseroan dalam memenangkan tender-tender yang masih dalam proses dan bagaimana pula dengan prospektif tender yang ada. Silakan Pak Krismon untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan ini dari siapakah? Oh, dari Pak Ato ya. Oke, dipersilakan Pak Krismon. Ya, baik, terima kasih Bapak Ato dengan pertanyaannya. Jadi di sini pertanyaannya bagaimanakah confidence level kita ya untuk tender-tender yang sedang on progress dan untuk yang prospektif. Jadi untuk yang on progress pada dasarnya tender yang sedang berjalannya adalah kita di mana di proyek tersebut adalah sebagai existing kontraktor. Sehingga kita yakin dan confident bahwa kita bisa memenangkan tender-tender tersebut karena kita sudah ada berpengalaman di project existing tersebut. Kemudian untuk tender-tender yang masih prospektif, jadi saat ini kami fokus pada inspection dan construction, di mana inspection kita juga sudah lengkap dengan tim inspektor, kemudian tim NDT level 3 dan juga dengan peralatan dengan advance NDT. Demikian juga dengan konstruksi, kita juga sudah siap dengan license atau izin-izin CUJK, di mana dalam setiap tender-tender konstruksi itu selalu dibutuhkan CUJK. Kemudian project manager dan engineer atau tenaga ahli yang kita miliki. Jadi dengan adanya kesiapan ini,
kami Perseroan memiliki keyakinan bahwa inspection dan construction ini akan berkontribusi besar dalam proyek kita di tahun ini dibandingin di tahun lalu. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Krismon atas jawaban atas pertanyaan dari Pak Ato di Jakarta. Lanjut, ini rupanya sudah ada pertanyaan berikutnya yang ketiga. Berarti sudah mungkin sudah cukup ya untuk sesi pertamanya. Di termin pertama, ini pertanyaan ketiganya adalah mungkin ini ditujukan untuk Pak Sofwan kali ya ininya. Bagaimanakah model bisnis solar panel Perseroan? Apakah Perseroan akan menyewakan solar panel tersebut atau hanya menjual solar panel dan menyediakan jasa pemasangan dan maintenance-nya? Lalu yang kedua, bagaimana progres pengembangan SMGP, Sorik Merapi Geothermal? Apakah sudah masuk tahap operasional atau masih dalam tahap R&D? Silakan Pak Sofwan untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, terima kasih Pak Harto dan Pak Stephen Gunawan. Jadi kalau untuk solar panel di Indonesia itu ada dua tipe bisnis besar Pak. Pertama adalah kita pasang, lalu habis itu kita serahkan langsung kepada pelanggan. Jadi memang dampak hasilnya dan sebagainya itu memang langsung dirasakan oleh pelanggan. Jadi istilahnya sebenarnya EPC ya. Nah lalu untuk EPC itu ada yang putus, ada yang EPC plus kita membuat kontrak untuk maintenance secara rutin kepada para pelanggannya. Dan itu biasanya untuk pemasangan rooftop dan sebagainya. Nah, cara yang kedua yang paling menarik yang juga sedang dicari-cari dan dijajaki adalah IPP. Jadi kita pasang itu alat selama 15-20 tahun adalah masih milik kita sebenarnya. Dan itu baru diserahkan kepada pemegang proyek atau pemilik proyek itu pada saat akhir kontrak. Nah, selama IPP itu ada dua cara pembayarannya. Ada yang memang di leasing atau dicicil dengan fixed price. Ada juga yang dengan berdasarkan berapa KWH yang dihasilkan setiap bulan. Nah, itu yang ada di dua bisnis. Saat ini Radian sedang sudah melaksanakan tipe EPC plus maintenance. Itu sebesar hampir 2 mega lebih untuk yang retail dan beberapa utilities mungkin sekitar 500 kWp seperti itu. Sedangkan untuk IPP kami sedang menjajaki 1-2 proyek karena kita lihat masih terbatas di masalah pendanaan, interest dan sebagainya. Tapi melihat yang ke depannya apabila kami sudah mendapatkan financial partner yang tepat, saya kira kita akan lebih mudah masuk ke bisnis itu karena memang prospeknya besar sekali. Saya kira itu Pak Stephen. Sedangkan untuk Sorik Merapi, saat ini Sorik Merapi dibagi beberapa tahap, yaitu sekitar 5 tahap. Tahap pertama 45 MW untuk disalurkan, tahap kedua 45 MW, tahap ketiga, keempat, kelima 50, 50, 50, sehingga totalnya sekitar 240 MW. Saat ini kami sudah selesai dengan tahap kedua, kita sudah menyalurkan 90 MW ke grid PLN, dan sekarang memasuki tahap ketiga untuk penyelesaian 50 MW. Saya kira seperti itu. Jadi untuk Sorik Merapi bukan dalam tahap R&D lagi, tapi sudah tahap pembuatan, pemasangan, bahkan sudah mulai mengeluarkan listrik 90 MW sampai tahap yang kedua. Sekian Pak Harto, jawaban dari kami. Oke, terima kasih Pak Sofwan atas pemaparannya, atas jawabannya terhadap pertanyaan dari Pak Stephen dari Jakarta. Kami berharap Pak Stephen dapat puas dengan jawaban dari Pak Sofwan tadi. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, karena ini sudah 3 pertanyaan, seperti tadi yang telah saya katakan, setiap termin kita akan buka 3 pertanyaan. Maka saya akan tutup termin pertama. Kita akan masuk ke termin kedua dengan 3 pertanyaan berikutnya. Apakah ada pertanyaan berikutnya? Tampaknya sudah ada ini. Saya akan bantu bacakan. Ini pertanyaan lagi untuk Pak Hamid nih. Ya, terkait dengan outlook. Bagaimana outlook pendapatan dan laba perseroan untuk tahun
2021 untuk akhir 2021. Mengingat saat ini sudah memasuki kuartal terakhir 2021. Silakan Pak Hamid menjawab pertanyaan ini. Ya, terima kasih Pak Hato. Memang kita lihat dari semester 1 performance perusahaan agak menurun dibandingkan tahun lalu. Hal itu ada penyebabnya. Pertama, utilisasi proyek-proyek kita yang on hand itu memang sepertinya memang terdampak dengan pandemi ini, sehingga banyak proyek-proyek yang tertunda. Dan kemudian kedua, penundaan juga disebabkan ada tender-tender yang kita ikuti yang disampaikan tadi. Ada 1,1, malah terakhir saya dapat catatannya sekitar 2,8 triliun ini masih belum dibuka. Nah, kita harapkan pada akhir tahun ini hal ini bisa membaik. Ada beberapa hal yang kita usahakan. Pertama, masalah utilisasi. Kita akan melakukan pendekatan ke klien agar utilisasi kontrak-kontrak kita yang on hand ini dapat diperbesar. Kemudian kita juga akan memperbesar porsi proyek-proyek jangka pendek di sektor inspeksi. Dan yang terakhir pasti secara internal untuk menghadapi kemungkinan penurunan kinerja, kami melakukan pengetatan efisiensi, ya, terus peningkatan dan serta perputaran modal kerja yang lebih baik, sehingga financing cost juga menurun. Demikian saya kira kita harapkan dari hal-hal ini, biarpun ada penurunan, tapi penurunannya tidak berdampak terlalu besar bagi perseroan. Terima kasih Pak Hato. Oke, terima kasih Pak Hamid atas jawaban pertanyaan dari Pak Erwin di Jakarta. Saya harap Pak Erwin sudah dapat terpenuhi ya pertanyaannya atas dari jawaban Pak Hamid tadi. Apakah ada pertanyaan lagi? Kita masih tunggu. Hingga saat ini masih belum ada. Saya akan tunggu sebentar lagi. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Maka untuk sesi pertama, pertanyaan yang diberikan kepada direksi dari hadirin yang berasal dari undangan, pemegang saham, kreditur, dan lainnya, saya akan tutup ya. Dan saya persilahkan dapat meninggalkan ruang Zoom-nya. Dengan demikian sesi Pubex sudah selesai. Setelah ini saya akan buka sesi tanya jawab khusus untuk awak media. Ya, jadi untuk para awak media mohon untuk dapat tetap di ruang Zoom-nya. Kita akan lanjutkan khusus untuk awak media. Oke, sambil menunggu awak medianya bersiap-siap, mungkin dapat kita tayangkan beberapa tayangan terlebih dahulu. Siapa ini?
Oke, terima kasih. Sekarang kita memasuki sesi kedua, sesi tanya jawab langsung dengan direksi oleh awak media listrik. Mungkin saya persilahkan terlebih dahulu untuk kawan media dari Investor Daily, mungkin dapat dibuka kameranya Pak Gafur ya, yang dari Investor Daily. Monggo dapat bertanya langsung kepada direksi kami. Oke, silakan Pak. Bapak, selamat siang para hadirin direksi. Saya Gafur dari Investor Daily. Ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan, Pak, mengenai target kontrak baru di tahun ini dan strategi untuk mengejarnya seperti apa. Lalu hingga saat ini kontrak baru yang telah diperoleh oleh perusahaan berapa dan dari mana saja, termasuk pemberi kerjanya siapa saja. Lalu serapan capex di tahun ini sudah berapa ya? Jadi totalnya berapa? Lalu sudah diserap untuk apa saja saat ini? Terima kasih. Oke, mungkin untuk pertanyaan dari Pak Gafur dari Investor Daily ini bisa dijawab oleh Pak Hamid terkait dengan target kontrak baru di tahun 2021, portfolio apa saja yang sedang dikejar, serta yang terakhir adalah terkait dengan capex. Sudah berapa capex yang kita spending dan untuk keperluan apa saja capex tersebut. Persilahkan Pak Hamid. Ya, terima kasih Pak Gofur. Pertama, mengenai nilai kontrak yang sudah kami menangkan di tahun ini, seperti saya sebutkan tadi, sampai dengan Juli 2021 sudah 331 miliar yang kita menangkan. Lalu targetnya sih kita seperti tahun-tahun sebelumnya minimal sekitar 1T target yang harus kita dapatkan. Dan opportunity tetap ada karena dari tender yang kita ikutin, angka yang terakhir saya dapatkan ada sekitar 2,6 triliun kontrak-kontrak yang masih dalam proses. Dan kita harapkan ini semua dapat dibuka di tahun ini dan beberapa dapat dimenangkan. Untuk target sebagian besar memang masih di oil and gas. Hanya untuk di bisnis konstruksi itu memang ada di non oil and gas sebagian besar. Untuk investasi tahun ini investasi kami tidak terlalu besar karena hanya menyelesaikan proyek Muliwis. Tahun ini jumlah dana yang dikeluarkan sekitar 35 miliar, jauh di bawah tahun lalu yang hampir 70 miliar. Investasi lainnya biasa hanya pengadaan peralatan-peralatan, terutama di inspeksi. Karena memang keunggulan kami di inspeksi adalah memakai peralatan-peralatan yang terbaru. Demikian saya kira Pak Gofur, mudah-mudahan dapat menjawab. Demikian Pak Gofur, jawaban dari Pak Hamid. Apakah ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Sepertinya cukup. Kasih kesempatan untuk yang lain juga. Terima kasih Pak Hamid. Oke, terima kasih Pak Gofur. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada dari majalah listrik ini. Ini dengan Pak Bahar atau Pak Zuhri ya? Ya, terima kasih Pak Gunawan. Terima kasih atas kesempatannya Pak Sofen dan direksi yang lain. Menarik tadi yang saya lebih karena ingin mengangkat dari sisi pembangkit atau suryanya atau EBT-nya, tertarik untuk lebih memperdalam soal surya tadi Pak. Di sini Radian sudah mendapatkan merek dagang Radian Solar Power kalau nggak salah ya. Nah, lebih ke portfolionya Radian sih Pak di panel surya ini. Apakah tadi sih menarik ada IPP juga meskipun baru swasta belum ke PLN. Apakah yang dua
2 MWP, 2 megawatt peak itu residensial, rooftop di rumah warga, komersial, perkantoran, kemudian industri, atau bagaimana. Nah itu saya ingin mendapatkan penjelasan di situ Pak Sofyan. Portfolionya di solar ini lebih detail. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Juri ya Pak. Jadi saya jelaskan sedikit background dari Radian Solar Energy dulu ya Pak ya. Jadi sebelum COVID itu sebenarnya kita sudah menjajaki bagaimana apabila kita membuat pabrik solar panel di Indonesia seperti itu. Nah jadi kita langsung pikirkan penjajakan, kita hitung, kita akses. Di saat yang sama kita juga melihat arah gerak kelistrikan di Indonesia. Itu kan sebelum COVID ya Pak ya. Jadi kita buat seperti itu. Nah pada saat kena sebelum COVID itu kita juga sedang menjajaki step by step kita entry to the market energy level ini Pak. Jadi step pertama itu kita lihatnya untuk mengurangi resiko, kita bekerja sama dengan pabrikan internasional. Jadi di Cina itu ada satu pabrik yang memang spesialis membuat solar panel ke beberapa merek terkenal. Jadi dia merek-merek terkenal itu juga enggak semuanya buat sendiri Pak, seperti itu. Keuntungannya apa? Karena dia pasarnya dia global di dunia, jadi dia tidak tergantung pasar di satu negara, sehingga harganya kita akan dapat yang lebih bagus, seperti itu. Nah, karena dia memang no brand, seperti itu, makanya kemarin kita langsung mendesain suatu brand sendiri, artinya kita memberikan inputan kepada mereka, berapa sih spesifik teknis seperti apa yang cukup bisa dipakai di Indonesia dari sisi mataharinya dan sebagainya. Dan semua desain, diskusi itu kita harus kasih brand kan, karena kalau tidak bisa tercampur dengan brand lain dan sebagainya. Akhirnya kita namakan Solar Radian Solar Energy seperti itu. Nah, dari situ kami melihat pelajaran juga kalau pabrik-pabrik yang membuat di Indonesia memang mendapatkan keuntungan spesialis tender untuk yang di utilities Pak, di PLN, Pak Zuri. Tapi kalau PLN-nya tidak tender, artinya mereka memproduksi solar panelnya dengan kapasitas yang cukup rendah. Jadi hanya 10%, 20% di kapasitas. Keuntungannya kadang-kadang kalau tender PLN mereka membatasi minimal 40% TKDN seperti itu. Ya. Jadi itu. Tapi kita melihatnya di industri rooftop, residensial dan sebagainya tidak ada masalah lokal konten. Ini bukan berarti kita anti lokal konten, karena kita akan masukkan step kedua seperti itu. Cuman kalau kita entry ke suatu level, kita langsung invest cukup besar, cukup riskan juga kalau ternyata kapasitas hanya 10-20%. Nah itulah visi misi kita dari brand kita Pak Zuri. Jadi sekarang kita sedang fokus di tahap pertama itu kan yang 2 mega. 2 mega itu residensial, industrial, dan juga university Pak. Seperti itu. Nah, sekarang kita sedang masuk tender-tender yang memang tidak, dalam tanda kutip, memang tidak hanya masalah harga, tapi masalah kualitas. Jadi, sekarang kita sedang mengikuti tender itu 1, berapa tadi? 1,2 ya. 1,2 mega itu di UNDP, Pak. UNDP. Jadi di UNDP kita masuknya sekarang dengan kita punya green building, lalu GCG kita udah ASEAN standar, kita sudah bisa masuk ke proyek UNDP, ADB dan sebagainya. Kita menghindari perang harga di PLN seperti itu. Kalau di PLN kalau main perang harga lokal konten kita pasti kalah karena memang profitnya cukup kecil kecuali EPC. Kalau EPC kita berani di PLN sebagainya karena seperti itu. Nah, jadi prinsipnya kita dengan solar panel ini kita serius, kita fokus ke situ dan kita punya brand. Sekarang kita sedang menjajaki kalau kita udah masuk dengan brand sendiri seperti itu, kita akan lebih agresif ke residensial. Cuman residensial sekarang kita dapat momentum baru nih Pak Juri dengan Permen SDM nomor 26 ya Pak ya 2021 dengan 1:1 antara ekspor import price. Itu membuat harusnya appetite-nya masyarakat lebih tinggi karena memang di Indonesia ini 99% kalau masang rooftop
solar di rumah, pertanyaannya kapan balik modal tuh Indonesia. Jadi memang sensitive price-nya tinggi, makanya kita akan cek dengan brand dari Radian Solar ini, kita bisa kompetitif nggak, compete ke beberapa merek yang ada di Indonesia. Nah, saya kira itu ya. Nah, sedangkan kalau yang IPP, memang IPP ini games-nya agak-agak beda, Pak. Games-nya beda, karena kan solar ini kan sebenarnya logikanya kan gini, semakin besar kalau kita ngomong 10, 20, atau 100 mega, seperti geothermal kan jelas tuh Pak. Kita produksi target 240 megawatt, price listriknya 8,11 sen kan per kWh. Nah, sekarang yang jadi masalah, kalau kita masang solar panel cuma 1 mega, diminta 6-7 sen. Kan nggak masuk akal seperti itu. Kalau kita mau compete, harusnya kan ada scale of economisnya. Kalau kita mau harganya 7 sen, 6 sen, ya gede dong kayak yang geothermal. Nah, akhirnya kita memang dari si resiko kita sedang mempelajari kalau IPP ini kita harus dapat fund yang memang matching dari si interest. Nah, fund-fund yang matching dari interest adalah fund-fund yang terkait dengan green fund, climate change fund, dan SDG fund. Ya, jadi untuk mendapatkan akses ke situ, makanya kita secara internal kita memperbaiki tata kelola perusahaan, visi misi perusahaan tadi kita sudah perbaikin, dan memang mungkin Bapak juga tahu bahwa mulai tahun depan semua perusahaan di IDX juga harus membuat SDG report, sustainability reporting. Jadi kita bertahap seperti itu, artinya cepat atau lambat kita lihat akan ada booming di industrial energi Pak, sama di residensial. Artinya masyarakat milenial akan makin care dengan green energy. Industrial membutuhkan energi terbarukan untuk mendapatkan akses ke fund dan juga mendapatkan green certificate. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak bermain di kompetisi PLN yang cukup ketat ya. Walaupun PLN sendiri memang harus meningkatkan ke bauran energinya menjadi lebih tinggi. Saya kira seperti itu tuh Pak Zuri, kurang lebih background-nya Radian Solar Energy dan gimana kita mencocokkan dengan visi misi. Memang kita tidak bisa terlalu agresif, mengingat kalau terlalu agresif kita juga berbahaya dalam kondisi keuangan perusahaan. Saya kira begitu Pak Zuri. Ya, terima kasih Pak Sofyan. Mungkin terkait tadi permen SDM yang baru Pak, itu kan lebih spesifik ke rooftop dan residensial, komersial dan industri, bukan ke IPP. Apakah itu juga menjadi latar belakang Radian ini lebih fokus ke yang non IPP ini, yang langsung residensial, komersial maupun industri, dengan didukungnya permen yang baru ini 1:1 ya Pak ya, untuk tarifnya. Nah, apakah seperti itu Pak? Iya. Dan mungkin tambahan juga Pak terkait dengan revisi permen yang baru itu, bagaimana nih Radian sebagai salah satu developer solar publik? Iya, jadi kalau dari kami sudah cukup jelas Pak. Pertama begini, kalau kita lihat penduduk Indonesia kan pasar potensial yang besar ya Pak ya. 260 juta orang mau jadi 300 juta orang 10 tahun lagi mungkin seperti itu. Dan orang Indonesia ini nggak suka tinggal di apartemen, artinya mereka di rumah tapak. Artinya mereka kan banyak rooftop yang akan terjadi di Indonesia. Nah itu buat saya potensi yang besar. Tinggal kita tunggu generasi baru ini merubah mindsetnya menjadi lebih green, itu satu. Yang kedua, Indonesia itu tidak mungkin bertahan dalam sisi energi fosil, karena memang reserve-nya kita untuk energi fuel itu, crude itu memang tidak besar. Walaupun pemerintah menargetkan dari 700 menjadi 1 juta barrel, kenyataannya sekarang dari 700 turun ke 600 ribu barrel, bukannya naik gitu loh. Jadi kenyataan itu membuat kita, kalau kita memakai energi fosil terus-terusan, artinya negara harus import. Nah, import itu kan dibiayai oleh pemasukan. Pemasukan kita adalah dirty energy, yaitu kelapa sawit dan coal. Seperti itu. Sedangkan coal sudah mulai di-ban di beberapa negara. Tapi itu memang pasar yang besar sih coal. Karena kalau coal itu kan Indonesia kan bisa sampai 100 tahun reserve-nya. Gas 40 tahun. Crude ini kan saya kira akan bertahan lama dalam arti produksi yang kecil ya, 100 sampai 200 ribu barrel itu akan bertahan lama. Nah, akibatnya bauran energi kita kan kita bisa lihat pasti pakai coal, crude sama gas, energi terbarukannya harus meningkat gara-gara memang kita nggak ada uang buat impor terus-terusan. Nah, kalau seperti itu artinya
mau nggak mau energi listrik dari renewable energy akan semakin tinggi. Malah saya dalam tanda kutip agak mengkhawatirkan apabila satu titik nanti energi itu akan semakin murah, dilengkapi dengan baterai dan sebagainya, bukan tidak mungkin harganya menjadi sangat murah sehingga seperti kayak wifi sekarang ya, data, pulsa, telkom itu kita harus hati-hati. Karena memasang solar panel ke depannya kan semakin gampang, semakin murah. Jadi lucunya solar panelnya kan ini, teknologinya makin maju, makin canggih, harganya makin murah. Nah, itu yang membuat harus dipikirkan oleh generasi Radian juga ke depannya akan seperti apa perusahaan ini kan seperti itu. Balik lagi tadi ke aturan baru ya Pak ya, aturan nomor 26 Pak Zuri, sorry saya. Yang pasti Radian ya sangat happy ya dengan aturan itu ya. Walaupun ada yang bilang itu merugikan negara dan sebagainya, karena itu kan subsidinya kan masuk ke orang-orang yang mampu juga, kan itu kan istilahnya. Kenapa mereka benci aturan 26? Yang jadi masalah adalah orang-orang yang punya duit di Indonesia ini, kalau dia punya duit, kalau dia tidak ada insentif, dia kan tidak bisa pegang peranan, dia mau invest solar panel atau enggak. Itu yang membuat negara memutuskan harus 1:1 gitu loh. Jadi ini masih kalau dari sisi akademis sih boleh aja kita berantem, tapi dari sisi bisnis itu sangat-sangat memudahkan kita mengencourage orang untuk masuk rooftop. Saya kira gitu, Pak Zuri. Pak, masih boleh nggak ada waktu lagi nggak untuk bertanya? Ya, Boleh, mungkin Pak. ke Pak Amit. Silakan Pak Zuri. Gimana gitu Pak Zuri, silakan Pak. Ya Pak, tadi kan sebenarnya udah banyak sih menjelaskan Pak Sofyan sedang mencari apa institusi finansial ya. Apakah akan bermitra juga nih dengan perusahaan lain yang bukan institusi finansial, tapi misalkan memperkuat divisinya di divisi solar power ini Pak, di divisi Radian solar powernya ini, apakah akan mencari mitra, bahkan mungkin membuat anak usaha ya di bawahnya Radian misalkan seperti Supraco misalkan. Silakan Pak. Iya Pak Juri, kalau dari bermitra saya kira pasti ya Pak ya. Kita sekarang kan sistemnya kan memang komunitas. Ada 1-2 tender kita kayak di UNDP kita juga bermitra Pak. Kita bermitra dengan perusahaan dari Jepang gitu, sehingga harusnya bisa lebih memperkuat kita ya, karena memang semua perusahaan kan pasti punya kelebihan masing-masing, itu satu. Yang kedua, kalau Radian masuk IPP, itu kelihatannya mau nggak mau kita memang harus membuat anak perusahaan. Karena memang tipe bisnis, laporan keuangan, dan revenue-nya agak-agak berbeda. Kalau Radian kan kontraktor, artinya hidup dari kontrak ke kontrak kan seperti itu. Kalau IPP itu kan satu kali gebuk kan udah 20 tahun dia. Tinggal dia jaga seperti itu kan. Cuman kan masalahnya kan di cash flow. Di cash flow, lalu depresiasi dan lain-lain. Jadi memang tipe bisnisnya agak berbeda. Kalau saya ngelihatnya kemungkinan besar 90% kita akan buat anak perusahaan baru kalau untuk IPP, Pak. Demikian Pak Juri. Lagi Pak, yang Sorik Marapi Pak, tadi Pak Sofyan bilang 90 udah unit 1, unit 2 udah beroperasi ya, 90 MW megawatt. Nah, bahkan sekarang masuk step yang ketiga ya Pak, unit 3 50 atau 40 MW. Yeah. Mungkin bisa dijelaskan nggak Pak, yang unit 3 ini baru masuk mulai konstruksi atau bagaimana? Dan targetnya berapa tahun untuk sampai COD? Silakan Pak. Mungkin Pak untuk yang step 1, step 2 memang sudah selesai, kita sudah resmi Pak dengan PLN 90 sudah deliver. Yang untuk step 3 mungkin Pak Krismon mau jelaskan? Ya, mungkin Pak Krismon bisa jelaskan Pak, karena Pak Krismon kebetulan yang mendapatkan beberapa proyek konstruksinya di SMGP. Ya, baik. Terima kasih Pak Sofwan, terima kasih Pak Zuri. Jadi update dari proyek Sorik Marapi Geothermal itu adalah saat ini sudah memasuki tahap ketiga. Jadi tahap kedua 45 MW itu pada Agustus 2021 kemarin itu COD-nya. Nah, untuk tahap 3 jadi saat ini sudah beroperasi 90 MW. Nah, tahap 3 itu sudah berlangsung Pak, dan akan COD direncanakan 50 MW pada Mei 2022. Jadi Mei tahun depan. Kemudian 50 MW lagi tahap 4 itu juga harus selesai di Mei 2023. Nah, kemudian tahap 5, tahap terakhir 50 MW itu Mei 2024. Seperti itu kira-kira target penyelesaian proyek
sehingga menyelesaikan semua 240 megawatt di Mei 2024. Begitu Pak. Ya. Baik Pak, cukup Pak dari saya Pak. Pak Bahar mungkin ada pertanyaan Pak Bahar? Cukup Pak dari saya Pak. Oke. Terima kasih Pak Juri. Terima kasih Pak Sofyan. Ya, kasih. Oke. Kalau Pak, sedikit tambahan Pak. Soal tadi kan revenue tahun udah ada. Untuk laba bersihnya kira-kira berapa Pak? Itu aja. Oh, oke. Ya. Pak Hamid mungkin. Ya, saya kira laba bersih tahun ini diperkirakan agak sedikit menurun dari tahun lalu. Jadi kita perkirakan sekitar mungkin 20% di bawah tahun lalu. Karena kita lihat bahwa dari proyek-proyek yang ada itu marginnya juga sedikit di bawah proyek-proyek yang ada dari tahun lalu. Kira-kira demikian Pak. Oke Pak. Oke Pak Hamid, terima kasih. Oke, terima kasih. Sekali lagi kami haturkan kepada para awak media sekalian atas pertanyaannya. Sekaligus saya mengakhiri sesi Pubex hari ini. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.